Ya, pemirsa Badan Gizi Nasional memperketat prosedur distribusi makanan untuk mencegah kasus keracunan MBG berulang. Dan untuk membahas ini sudah bersama kami ada Pak Diki Budiman, pengamat kesehatan masyarakat. Sebelumnya kami juga sudah mengundang beberapa pihak, baik itu dari pemerintah namun belum ada yang merespon. Langsung saya sapa dulu, Pak Diki. Assalamualaikum, selamat sore Pak Diki. Selamat sore Mas Juno dan penyimak. Terima kasih sudah bergabung. Lama kita nggak ngobrol Pak Diki ya. Ini agak-agak nostalgic waktu COVID, kita hampir tiap hari update ya. Pak Diki lagi di Australia. Pak, kita bicara makan bergizi gratis. Ini kan kita tahu ada beberapa sedikit masalah. Niatnya tentunya baik. Saya apresiasi bagaimana pemerintah menyiapkan ini. Tapi banyak celah, salah satunya tadi keracunan. Dan terbaru ini ada langkah korektif dan juga preventif ya, pencegahan dari Badan Gizi Nasional terkait pengetatan prosedur. Pak Diki sendiri sebagai pakar kesehatan, bagaimana melihat langkah yang diambil ini? Langkahnya relatif cukup tepat ya, namun sekali lagi ini kan Indonesia menerapkan program MBG ini dalam skala yang begitu luas. Indonesia luas, tentu lebih tepat lagi ketika kebijakan itu lebih spesifik ya, berbasis masalah yang tentunya berbeda ya kan. Bahkan dalam konteks katakanlah kasus keracunan ini sekalipun belum tentu sama tuh tiap daerah ya, walaupun ini beberapa muncul di wilayah Jawa Barat kan, beberapa daerah melaporkan. Karena satu penyebabnya bisa berbeda, termasuk ini di rantai pasok yang mana, yang bisa dapurnya, bisa transportasi, bisa sekolah dan lain sebagainya. Termasuk juga ini bisa jadi adalah satu fenomena gunung es yang artinya kalau munculnya di wilayah-wilayah katakanlah Pulau Jawa yang tentu sistem komunikasi ya pelaporannya yang baik, ya ini tentu memudahkan bisa dideteksi. Tapi bisa jadi kalau ini sudah merambah dan sudah dilakukan di wilayah di luar Jawa yang komunikasinya masih terbatas, nah ini yang juga perlu diwaspadai ya. Jadi sekali lagi secara umum memang sudah saya kira sudah betul ya, hanya sekali lagi kita harus lakukan satu identifikasi, investigasi yang menyeluruh pada setiap lokus itu ya. Katakan tadi yang disampaikan bahwa kasus keracunannya dikatakan besoknya akan muncul ya. Kalau besoknya muncul artinya timbul katakanlah di atas, karena batasannya biasanya 6 jam pertama atau nanti ada 6 jam sampai kurang lebih 8 jam atau bahkan 24 jam setelah itu berbeda potensi risiko penyebabnya. Nah kalau melihat lebih dari 6 jam artinya kemungkinannya adalah toksin atau racun yang terbentuk dalam tubuh si siswa yang makan ini setelah konsumsi atau kolonisasi dari bakteri. Nah ini sebetulnya kalau berbasis data statistik atau epidemiolog, kemungkinan penyebabnya bisa Clostridium misalnya atau Bacillus cereus yang biasanya ini terjadi akibat satu daging yang matang ya. Nah, dagingnya matang tapi disimpan dan dipanaskan ulang gitu. Jadi ada proses yang tidak benar ya. Nah, hal-hal seperti ini yang tentu memerlukan epidemiolog juga harus terlibat nih Mas Juno kalau gitu, karena dia akan melakukan investigasi untuk memastikan apa nih. Nah, tentu di wilayah lain bisa jadi penyebabnya berbeda. Nah, selain itu tentu yang juga harus dilakukan investigasi adalah dari sejak rantai awal ya. Dalam hal ini berarti dapur ya, dapur. Apakah dia kalau secara ringkas saja, apakah bukan hanya sertifikasi sebetulnya, apakah yang berproses di dalam dapur itu juga harus sebetulnya sudah memenuhi standar ya sanitasi makanan. Ya yang masaknya pakai masker ya, bukan hanya karena penyakit ya. Jadi pakai masker, pakai sarung tangan, pakai penutup rambut. Nah ini semuanya itu yang
antara lain secara umum ya Mas Juno yang harus kita juga pastikan. Baik, Pak Diki, kalau kita lihat langkah preventif dan korektif yang diambil Badan Gizi Nasional ini, kalau kita bisa breakdown ya Pak, ada soal pembatasan waktu maksimum pengantaran ya Pak ya, lalu juga ada memperketat mekanisme distribusi sampai ke sekolah, ada yang bahkan mencoba dulu Pak, jadi ada uji organoleptik, tampilan, aroma, rasa, dan tekstur sebelum nanti dimakan anak-anak. Anda melihat beberapa langkah, ada 5 sebenarnya preventif ini. Apakah ini cukup membantu nantinya? Ya, tentu membantu. Dan ini sebetulnya hal yang sudah harus dilakukan sejak awal. Sebelum kasus keracunan. Harusnya dari awal. Betul, harusnya dari awal. Dan ini ya, sebelum saya terlupakan. Jadi kasus katakan MBG dengan adanya kasus keracunan ini sebetulnya adalah juga refleksi dari sistem keamanan pangan kita secara umum. Ya. Jadi kalau ada kasus keracunan di sekolah seperti ini, berarti di masyarakat juga masih terjadi banyak gitu. Karena berarti sistem yang kita miliki ini masih lemah. Itu sebetulnya yang di awal program ini akan diluncurkan, saya mengingatkan ya. Namun sekali lagi, sebelum juga saya terlupakan, jangan sampai, karena tadi sebelum ini saya juga ada dengan salah satu media, ada warga masyarakat yang mengatakan ya sudah MBG di stop, dihentikan. Saya tidak sependapat ya, secara akademis, secara saintifik, ini adalah sebetulnya program yang baik, yang bagus. Ini yang harus saya tegaskan ya, bahwa pada pelaksanaannya ada hal-hal seperti ini yang harus jadi evaluasi, dan pemerintah jangan sampai gengsi juga ya, bahwa karena di awal saya sampaikan begini Mas Juno ya dan penyimak ya, bahwa sebaiknya dengan Indonesia begitu luas, selain itu ada keterbatasannya, pasti ada keterbatasan anggaran, infrastruktur, SDM, ya pilihlah prioritas dulu wilayahnya, berbasis juga populasi, mungkin anak SD dulu dan lain sebagainya. Ini yang saya kira harus jadi kita kan topografinya luas ya Pak ya, 17.000 pulau. Jadi let's say step by step, bertahap lah dulu ya, jangan langsung. Nah ini menarik Pak Diki. Tapi sebelum kita lanjutkan ini, saya punya komentar dari Kepala BGN ini, Badan Gizi Nasional, setelah rapat dengan Pak Prabowo kemarin terkait ini, kita dengarkan bersama Pak Diki. Mentargetkan ada 30.000 SPPG, dan artinya kita harus bermitra seluas-luasnya dengan berbagai pihak di 28.000 SPPG. Tapi tantangan berat untuk SPPG yang bermitra itu adalah pemantauan kualitas dan aspek higienis. Oleh sebab itu kami berkumpul sekarang ini ya untuk mempertajam SOP terkait dengan penyeleksian mitra dan juga supervisi infrastruktur yang harus ada dan akan disiapkan oleh para pihak. Ya insya Allah ya, mudah-mudahan semua tadi para pejabat dan pegawai Badan Gizi tambah semangat, para SPP juga tambah semangat, tambah patriotik, sehingga kita bisa bekerja lebih semangat dan juga lebih cepat, lebih cermat, dan target kita adalah zero accident, atau tidak ada kejadian keracunan di lapangan. Baik, zero accident. Pak Diki, singkat saja Pak Diki. Tadi kita lihat bagaimana concernnya ke mitra ya, pengawasan, pemantauan, penyeleksian agar tadi zero accident. Ini langkah yang memang harus diambil ya. Kita tidak mau hal-hal serupa terjadi. Anda punya sedikit insight terkait ini Pak Diki sebelum kita tutup diskusi ini? Ya, saya setuju. Harus ada target untuk ke arah minimum ya, minimum dari insiden. Tapi sekali lagi ini harus menjadi juga upaya secara sistematik ya, bukan hanya bicara sekolah, tapi sekali lagi sistem keamanan pangan kita. Kemudian yang harus juga menjadi rujukan sebetulnya adalah, pertama adalah waktu bahwa dari sejak proses pengolahan makanan siap disajikan sampai dikonsumsi itu tidak boleh lebih dari 4 jam. Artinya ini yang harus disimulasikan di bagaimana caranya supaya berbasis lokasi si dapurnya ataupun kemampuan transportasi itu tidak sampai melebihi 4 jam. 4 jam ini maksimal ya Pak Diki ya? Baik, ini poin yang cukup krusial. Sangat penting ini. Betul. Pak Diki. Dan ini harus ada di labelnya Mas Juno. Jadi ketika
makanan itu dikemas, tempel waktu, tanggal produk dari makanan itu, sehingga ketika diterima di sekolah, dia bisa lihat. Ini label yang biasa kita temui. Menolak ketika makanan lebih dari 4 jam. Iya, ini label yang biasa kita temui di beberapa makanan siap saji yang ada di supermarket juga ada sering ya Pak Diki ya. Baik Pak Diki, terima kasih sekali obrolannya. Waktunya terbatas, tapi semoga masukan-masukan ini bisa jadi pertimbangan pemerintah. Terima kasih Pak Diki, sehat-sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.